Balik lagi di Tirsul Strategi bareng Cici Kripto. Oke, tujuan utama dibentuknya Bitcoin sebagai mata uang terdesentralisasi adalah supaya kita bisa punya kekuatan, supaya kita bisa punya power untuk bisa mengontrol dan memanage uang kita sendiri. Loh, emangnya kita nggak punya full power atas uang kita sendiri? Kalau kita ambil contoh bank, nah sebenarnya ketika kamu itu nabung di bank, uang kamu itu diputar lagi sama bank. Bank itu pakai uang kamu buat minjemin uang itu ke orang lain atau buat operasional bank juga. Jadi sebenarnya kamu tuh nggak punya kendali penuh atas uang kamu yang kamu simpen di bank nih. Dan yang kamu punya itu sebenarnya cuma semacam IOU aja atau janji bank buat bayar kamu lagi kalau misalkan kamu mau tarik uangnya nih. Mungkin kedengeran aneh ya, tapi ya emang begitulah sebenarnya sistem moneter kita itu punya beberapa kelemahan yang nggak kita sadari nih selama ini. Nah, Bitcoin dan cryptocurrency lainnya itu justru menawarkan kamu supaya kamu bisa punya kendali penuh dan kendali total untuk bisa memanage uang kamu nih. Dan kalau kita lihat sekarang ya, bahwa Bitcoin dan cryptocurrency lainnya itu kan lagi viral banget kan, dan value-nya itu terus naik. Meskipun mungkin harganya sekarang turun, tapi value-nya itu terus naik, pemainnya itu banyak kan. Jadi karena Bitcoin dan cryptocurrency itu lagi famous banget, cukup penting buat kamu untuk memiliki wallet cryptocurrency kamu sendiri untuk bisa menyimpan dan mengontrol koin kamu pribadi. Apa sih wallet crypto itu? Nah, kalau kita ngomongin dari definisi teknis yang agak ribet ya. Jadi wallet crypto itu adalah software program yang memungkinkan kamu untuk bisa menyimpan private key dan juga public key kamu secara berpasangan, yang memungkinkan kamu untuk mengirim dan menerima cryptocurrency, serta memungkinkan kamu untuk bisa memantau aset atau balance kamu nih. Nah, kalau bahasa simpelnya, wallet crypto itu adalah ya program software buat nyimpen koin kamu. Cara kerjanya gimana? Nah, pertama-tama, wallet digital itu beda sama wallet fisik kita ya, atau dompet fisik kita nih. Kalau misalkan dompet kita aslinya itu kan biasanya buat nyimpen uang atau buat nyimpen kartu kredit atau buat nyimpen bon-bon belanjaan gitu kan. Nah, kalau misalkan wallet digital atau wallet crypto ini, dia nyimpen private key sama public key kita. Nah, apa sih maksudnya? Jadi kalau misalkan private key itu dia tuh kayak semacam PIN, kayak PIN ATM atau PIN M-Banking gitu kan ya, kalau misalkan kita ngomongin kayak bank nih. Nah, si public key itu dia tuh mirip seperti nomor rekening kita nih. Jadi ketika kamu kirim Bitcoin kan sebenarnya kamu tuh sedang mengirim value melalui transaksi. Kamu tuh sedang mentransfer kepemilikan Bitcoin kamu ke si orang yang kamu kirimin itu, ke si penerima kan. Nah, supaya si penerimanya itu bisa menggunakan Bitcoin itu atau bisa membelanjakan Bitcoin itu, artinya private key-nya si penerima ini harus sama, harus matching sama public key address yang tadi kita kirimin. Sama aja kayak gini, ketika kamu kirim uang ke rekening orang gitu kan, ke rekening Mr. A gitu kan. Nah, kamu kirim 10 juta. Si Mr. A ketika mau pakai uang itu atau ketika dia mau tarik uang itu kan dia harus masukin PIN. Sama aja, nomor rekeningnya itu ya si public key. Kita kirim Bitcoin kita itu ke nomor rekening dia atau kita kirim ke public key-nya dia, public address-nya dia. Dan ketika dia mau pakai, ketika dia mau tarik, dia harus masukin PIN. Dia harus masukin private key-nya dia untuk dia bisa menggunakan si Bitcoin itu. Kepemilikan kamu atas private key itu memberikan kamu full control atas dana kamu. Makanya penting banget supaya jangan ada orang lain lagi yang tahu tentang private key kamu. Sama halnya kayak PIN kamu, PIN nomor kamu, PIN ATM, PIN apapun itu kan sebenarnya kamu nggak boleh kan kasih tahu itu ke siapapun. Karena ketika private key kamu itu diketahui oleh orang lain, artinya si orang itu bisa punya full control atas koin kamu loh. Nah, dan penting juga supaya kamu tuh punya backup atau kamu punya cadangan terhadap si private key kamu untuk menghindari kerugian. Karena kalau kamu kehilangan private key kamu bisa kehilangan semua aset kamu, semua koin kamu yang ada di wallet itu. Tapi kalau misalkan kamu berpikir, ribet mending punya wallet di exchanger aja.
Gak masalah kok, beneran gak masalah sama sekali deh. Toh Cici juga punya kok wallet di beberapa exchanger. Cuman sebenarnya gini ya, ketika kamu buka akun nih di exchanger, misalkan di Indodax itu kan, ketika kamu buka akun di Indodax kan memang kamu udah otomatis bakalan punya wallet sendiri kan. Tapi kalau punya wallet di situ itu kamu tuh sebenarnya nggak punya kendali penuh atas private key sama public key kamu di wallet itu. Karena memiliki kendali penuh atas key kamu, atas private key sama public key kamu, itu artinya kamu memiliki kendali penuh kepada koin-koin atau aset kamu yang ada di situ. Karena sebenarnya gini, exchanger itu dia berperan seperti bank ya. Bank itu kan sebenarnya kan dia third party, kan dia itu kan cuman service provider yang kita mempercayakan bank itu untuk mengelola atau menyimpan uang kita kan sebenarnya. Nah, akan selalu ada resiko nih terhadap bank atau terhadap exchanger itu sebagai third party. Kalau misalkan bank nih, memang sih bank itu lebih kurang beresiko ya, lebih minim resikonya karena kan dia memang ada cashnya yang dipegang gitu. Cuman kalau misalkan kita lihat dulu kan Bank Century dia gugur juga. Apalagi kalau misalkan ini exchanger itu kan kita nggak megang cashnya, kita nggak megang fisiknya, kita nggak megang koinnya. Itu resikonya itu cukup besar gitu kan. Kalau misalkan tiba-tiba si exchangernya itu amit-amit dihack, atau ternyata exchanger atau brokernya itu dia scam, kayak misalkan sekarang nih yang lagi marak banget nih scam tentang robot trading gitu kan. Kalau misalkan nih kalian mempertaruhkan atau kalian menyimpan semua aset koin kalian, semua aset kripto kalian di wallet exchanger, terus tiba-tiba exchangernya itu tutup, gimana nasib koin kalian? Nggak bisa kalian WD, nggak bisa kalian tarik, hilang aja gitu. Apalagi nih ya, sampai saat ini masih belum ada regulasi yang jelas terkait tentang cryptocurrency, baik itu di sini di Indonesia maupun di luar negeri tuh regulasinya masih abu-abu. Dunia kripto tuh masih abu-abu. Dan dunia kripto itu memang masih terbilang baru ya. Jadi semuanya tuh masih ada banyak sekali risiko yang perlu dipertimbangkan nih terkait dengan exchanger maupun juga broker. Makanya sebenarnya penting buat kamu untuk memiliki wallet kripto kamu sendiri untuk menghindari risiko-risiko yang mungkin terjadi gitu. Apalagi nih buat kamu-kamu yang nantinya itu mau berpartisipasi di ICO, kamu itu wajib banget punya wallet kripto sendiri. Karena untuk kamu bisa invest di ICO itu kamu nggak bisa pakai wallet exchanger nih. Jadi kalau punya wallet di exchanger itu boleh apa enggak? Ya boleh banget kok. Karena kan kamu butuh wallet dan udah pasti bakalan ada wallet secara otomatis ketika kamu open account di exchanger. Dan untuk kamu bisa trading, untuk kamu bisa invest gitu kan. Kamu kan juga memangnya harus masuk ke salah satu exchanger atau ke salah satu broker kan. Tapi juga kamu perlu, dan itu penting untuk kamu punya wallet kripto kamu sendiri untuk jangka panjang ya, karena kan kita nggak tahu risikonya seperti apa. Jadi memang ini tuh untuk meminimalisir risiko kamu gitu. Jadi buat kamu-kamu yang mau main aman, mau main safe, Cici saranin untuk punya wallet kripto sendiri ini. Oke, buat kamu yang masih pengen belajar lebih dalam lagi tentang cryptocurrency, kamu bisa belajar bareng kita di Threshold Trading Strategy. Kamu bisa join ke kita di Telegram t.me/thresholdtrader, dan kamu bisa join member VIP kita untuk bisa mendapatkan sinyal-sinyal premium, peluang-peluang harian, kaos, dan juga hadiah-hadiah lainnya. Kita bisa belajar bareng, kita bisa cuan bareng setiap hari ya. Jangan lupa juga Cici bilangin, untuk kamu mau join jadi VIP member kita, cukup dengan open akun di platform-platform partnernya Threshold aja, dan kamu udah bisa mendapatkan semua benefit-benefit yang tadi Cici ucapin. Oke, dan jangan lupa juga untuk selalu subscribe, like, komen, dan juga share video ini dan video-video lainnya supaya makin banyak orang yang tahu manfaatnya dan tahu materi-materi, tahu informasi ini, dan semakin berguna ke banyak orang. Dan jangan lupa juga kalau misalkan kalian mau ada yang ditanyain, langsung aja tulis di kolom komentar ini. Oke, segitu dulu Cici Kripto pamit. Sampai ketemu lagi di Threshold Strategy.